Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pribumi Berbicara, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Selamat menonton. Ibarat kata pepatah, siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Ternyata tidak berlaku untuk Prabowo Subianto, akan tetapi menabur selain angin dan kesetia kawanan dimanapun. Mungkin kisah ini yang akan kami sajikan untuk teman-teman semua. Ingatlah pepatah Tiongkok yang sering dikatakan Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jika kita dalami maknanya, maka akan sangat dalam sekali. Karena memiliki arti, kita tidak berpeluang mempunyai musuh, bahkan musuh pun kita anggap teman. Kembali lagi mengutip kisah Prabowo Subianto yang hijrah ke Yordania akibat fitnah yang mengarah kepada dirinya setelah lengsernya Presiden Soeharto. Hijrahnya ini bukan hanya asal pergi, dan mengapa Yordania yang dia pilih. Dalam materi ini ada kisah yang patut kita jadikan contoh tentang persahabatan yang akhirnya bisa menyelamatkannya dari bidikan fitnah yang sangat luar biasa. Kisah ini dicuplik dari sebuah buku yang berjudul Prabowo, Dari Cijantung Bergerak ke Istana, karya Femi Adi Supeno. Beginilah kisahnya. Tidak ada satupun nama Prabowo yang muncul sebagai koruptor dalam sebuah institusi bisnis. Ini yang membedakan Prabowo dengan mertuanya Soeharto. Kotak Prabowo hanya habis di panggung kemiliteran saja, dan Prabowo lenyap seolah tanpa jejak. Kemana ia pergi? Tentu saja ke Yordania. Mencoba untuk bersembunyi dan mencari suaka di luar negeri memang tidak pernah ditempuh oleh Soeharto. Tuduhan yang sepanas apapun, Soeharto tetap melenggang di tanah air. Bisa jadi karena kroni Soeharto dan jejaring lawasannya di bisnis maupun pemerintahan masih tertancap di kursi kekuasaan di negeri ini. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang ruang geraknya terbatas pada kemiliteran semata. Setelah tabukan datang bertubi-tubi pada Prabowo, Sumitro menasehatinya, "Pada hari-hari yang gelap, jangan pernah berharap kepada orang yang pernah kamu tolong, tapi akan selalu datang bantuan dari siapa saja," kata Sumitro menasehati Prabowo. Ternyata nasihat orang tuanya menjadi kenyataan. Ada telepon dari Aman Yordania. Pangeran Abdullah yang sekarang menjadi Raja Yordania menelpon. Dia mengatakan, "What can I do? You're my friend," ucap Pangeran Abdullah kepada Prabowo Subianto melalui telepon. Gayung pun bersambut. Telepon dari Pangeran Abdullah ini kemudian menjadi tiket emas bagi Prabowo untuk terbang ke Yordania. Ternyata garis nasib mempertemukan mereka kembali setelah sekian lama tidak berjumpa. Mereka berkenalan saat menempuh pendidikan infanteri di Amerika Serikat, yang kemudian disambung saat menjalani latihan anti-teror di Jerman Barat. Hubungan dekat itu juga terus berlangsung ketika mereka kembali ke negeri masing-masing dan memegang pos komandan pasukan khusus. Pangeran Abdullah merupakan satu dari 3 nama yang paling dijagokan mewarisi tahta kerajaan Hashimiyah itu. Sosoknya makin disorot pers setelah kesehatan Raja Hussein menurun drastis akibat kanker kelenjar getah bening. Abdullah adalah anak pertama dari istri kedua Raja Hussein, yaitu Antoinette Gardner alias Ratu Muna. Kans Abdullah sedikit terganjal karena alasan sepele. Ia lahir dari rahim perempuan berkebangsaan Inggris yang kemudian masuk Islam. Dari 4 istrinya, Raja Hussein memperoleh 11 anak. Raja yang paling lama memerintah di Timur Tengah itu juga mengadopsi seorang putri. Abdullah memimpin Komando Pasukan Khusus Kerajaan Yordania atau RJSOC yang sejarahnya berawal pada April 1963. Saat itu unit penerjun yang menerima penyematan wing menjadi cikal bakal pasukan khusus. 6 tahun kemudian, pada tahun 1969, terbentuklah Satuan Udara Setingkat Batalion Pasukan Khusus. Pasukan yang dilatih tentara Inggris itu menghadapi ujian berat perdana tatkala pecah perang sipil di kamp pengungsian Palestina pada tahun 1970. Peristiwa itu dikenal sebagai tragedi September Hitam. Setahun kemudian, kekuatan pasukan ditingkatkan menjadi Brigade Pasukan Khusus dengan tugas pokok merancang strategi pertahanan terhadap ancaman serius dari militer Zionis Israel. Yordania yang saat itu berpenduduk 4 juta orang juga menghadapi ancaman potensial dari sesama negara Arab tetangganya, terutama Irak dan Suriah. Wilayah perbatasan di tepi Sungai Yordan dan dataran tinggi Golan menjadi daerah panas sehingga sering dijadikan target latihan pasukan khusus. Insiden penyerbuan Hotel Intercontinental di Amman
oleh gerilyawan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau FPLP pada tahun 1976 merupakan tonggak penting bak titik balik. Sejak saat itu, satuan anti teroris digalang sebagai kekuatan inti. Konon Pangeran Abdullah kagum dengan keberhasilan Prabowo memimpin operasi Raja Wali dalam pembebasan sandera di Mapenduma Irian Jaya. Pada bulan Mei tahun 1996, prajurit yang dipimpin Prabowo memang berhasil membebaskan 9 sandera yang disekap gerombolan Kelly Kualik selama hampir 4 bulan. Sukses itu mengundang banyak pujian, termasuk dari pasukan elit Israel, Inggris, dan juga Yordania. 20 tahun kemudian, RGSOC berfungsi sebagai komando payung bagi Brigade Pasukan Khusus dan Pengawal Kerajaan. Abdullah yang berpangkat Mayor Jenderal diangkat sebagai komandannya sejak tahun 1996. Secara struktural komando itu mirip dengan pasukan khusus Amerika Serikat dan Inggris. Pengembangan unit operasinya diakui Abdullah terinspirasi oleh Kopassus ala Indonesia, tempat Prabowo pernah menjadi komandan jenderalnya. Pasukan khusus Yordania bertugas sebagai kekuatan strategis sepanjang pengerahan militer penuh. Misinya menghadang serangan yang tak konvensional dan bersifat dadakan. Pasukan itu juga berperan dalam menjaga pengamanan dalam negeri dan meredam gerakan teroris. Instalasi penting kerajaan di dalam dan luar negeri Yordania turut menjadi tanggung jawabnya. Tak pelak lagi, unit operasi khusus 71 merupakan kekuatan inti. Unit itu berada di garis depan dalam menjamin keamanan domestik Yordania, sekaligus stabilitas regional yang kian rentan. Konstelasi politik kawasan Timur Tengah kala itu memang sedang goyah. Kemungkinan pecah perang besar selalu terbuka setiap saat. Serangan udara Amerika Serikat terhadap Irak bisa menjadi pemicunya. Begitu pula peningkatan mobilisasi militer Israel dapat menggugurkan perjanjian damainya dengan Palestina dan negara Arab lainnya. Meski begitu, Abdullah konon tetap memandang Prabowo sebagai seniornya. Sewaktu prajurit Kopassus berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia, Mount Everest, Pangeran Abdullah mengikutinya dengan antusias. Ia terharu ketika mendengar cerita bahwa suara takbir diteriakkan pertama kalinya dari situ. Kedatangan Prabowo ke Yordania, negeri antik yang berjulukan Philadelphia Abadi, dan menjadi lanskap film Indiana Jones, rupanya berlangsung tanpa pengawalan ketat dan protokoler. Layaknya Prabowo yang lebih senang bergaya informal, Pangeran Abdullah juga biasa menyetir mobilnya sendiri. Pada hari dan jam yang ditentukan, sekitar pukul 1 siang, Prabowo berkunjung ke markas tentara pimpinan Pangeran Abdullah. Namun Prabowo mendapat hadiah kecil dari Abdullah. Untuk menyambut kehadirannya telah disiapkan upacara penyambutan tamu secara militer. Padahal Prabowo datang mengenakan busana kasual. Oleh anak buah Pangeran Abdullah, Prabowo dipaksa menginspeksi pasukan. Di ujung barisan, Pangeran Abdullah tampak tersenyum-senyum dan memeluk Prabowo. "Di sini Anda tetap jenderal," bisik Abdullah. Selama di Yordania, konon Prabowo ditawari untuk bermalam di salah satu istana kerajaan. Tetapi Prabowo menolak. Ia lebih memilih tinggal di apartemen yang berdinding batu gurun warna abu-abu ketimbang berada di istana Pangeran Abdullah. Saat berangkat ke Yordania, Prabowo bahkan sempat dikabarkan mengusung 4 stafnya. Istrinya, Siti Hediati Heriadi atau Titi, tidak ikut bersamanya. Ia memilih tinggal di Amerika Serikat untuk menemani putranya yang belajar di sana. Ia pun jatuh cinta pada Yordania tanpa sengaja. "Saat saya disingkirkan oleh ABRI, oleh elit politik Indonesia, negeri ini menerima saya dengan baik," kata Prabowo. Sementara Prabowo berada di Jazirah Arab ini, ada sejumlah tudingan yang dialamatkan padanya dari tanah air. Misalnya Prabowo diisukan melatih pasukan khusus di Yordania. Ada yang menduga ia menjadi semacam penasehat. Ada pula yang berspekulasi bahwa Prabowo melatih unit elit dari pasukan khusus itu. Kalau Yordania ingin minta pelatih asing, ngapain mesti mendatangkan dari Indonesia? Kita saja mendatangkan pelatih dari barat. Jadi Yordania langsung mengambil dari sumbernya sana, kata seorang sumber yang namanya ogah muncul di majalah Gatra. Sesungguhnya tak ada yang aneh bila Prabowo berada di luar negeri. Ini bukan pertama kalinya ia berada di luar Indonesia. Hanya saja kepergian Prabowo kali itu terasa istimewa karena ia berada di mancanegara saat sejumlah kasusnya sedang disorot. Kerusuhan Mei tengah diselidiki dan perkara penculikan juga tengah bergulir di pengadilan. Apalagi tak sedikit orang-orang yang menyeret-nyeret nama Prabowo dalam 2 kasus besar di dalam negeri itu. Ada pula yang mengabarkan bahwa Prabowo lewat PT Tirtamas yang dimiliki Hasim Joyo Hadikusumo lebih tertarik dengan kegiatan ekspor. Karet, kopi dan rempah-rempah misalnya merupakan komoditi yang amat dicari di sana. Selain ke Yordania, Prabowo juga mengasingkan diri ke Jerman.
Ia bolak-balik di dua negara yang memayunginya dengan aman dan nyaman itu. Prabowo bisa aman di Jerman konon berkat jasa B.J. Habibie yang turut melobi pada pemerintah Jerman. Kendati Habibie telah menuduh Prabowo hendak mengkudeta kekuasaannya, Habibie tetap berbaik hati pada Prabowo dan menguruskan keamanannya di Jerman. Ia beberapa kali memberi ceramah di sebuah sekolah komando angkatan bersenjata Jerman, ujar seorang sumber. Yang jelas di Jerman, Prabowo tak kelihatan aktivitas bisnisnya. Apalagi bagaimana mungkin seorang mantan komandan pasukan komando yang menculik saja tak becus hingga ketahuan bisa berbisnis. Namun yang jelas, Prabowo memang hidup terjamin di Jerman dan Yordania. Bayangkan jika menantu kesayangan Soeharto itu tidak mendapatkan perlindungan di Jerman dan Yordania. Andai kata Prabowo minta suaka di Amerika Serikat, belum tentu hidupnya bakal senyaman tinggal di Jerman atau di Yordania. Di Amerika Serikat tiap hari pasti akan ada demonstrasi orang-orang Indonesia di Amerika Serikat yang menentang kehadirannya. Pada awal Oktober tahun 1998, Prabowo juga pernah dikabarkan mencari visa untuk kunjungan biasa ke Inggris. Hanya saja kedutaan Inggris di Jakarta telah menolak permintaan Prabowo. Menurut seorang pejabat di kedubes tersebut, alasan Inggris menolak permintaan Prabowo adalah lantaran Inggris tidak mau dimasuki oleh orang yang sangat kuat diduga bertanggung jawab atas matinya atau hilangnya sejumlah aktivis dan rakyat tak berdosa lainnya di Indonesia dan Timur Timur. Batal bertolak ke Inggris, kenyataannya Prabowo bisa terbang ke Yordania. Kabar keberadaan Prabowo di Yordania memang sempat membuat pemerintah Indonesia pusing tujuh keliling. Apalagi tersiar kabar dari harian Al-Ra'i, terbitan Aman Yordania, pada tanggal 12 Desember tahun 1998. Ada penganugerahan status kewarganegaraan Yordania melalui dekret Raja Hussein pada Prabowo. Dalam terjemahan bebas, harian berbahasa Arab itu menyebutkan, sebuah dekret raja juga dikeluarkan untuk menganugerahkan status kewarganegaraan Yordania kepada seorang warga negara Indonesia, Prabowo Subianto Kusumo. Sebetulnya ini tak istimewa, karena saban tahun kerajaan Yordania memberikan status kewarganegaraan kepada siapapun yang mengajukannya. Masalahnya, status hukum Prabowo masih dipersoalkan. Saat itu Menkeh atau Menteri Kehakiman yaitu Profesor Muladi SH dan Menlu atau Menteri Luar Negeri Ali Alatas terpaksa sibuk mencari kabar keseriusan Prabowo menjadi warga negara Yordania itu. Menteri Kehakiman atau Menkeh bahkan sudah menyiapkan senjata pamungkas. Kalau memang Prabowo resmi menjadi warga negara Yordania, dia akan dicekal. Pencekalan itu akan dilakukan pemerintah karena status hukum Prabowo sampai sekarang belum selesai, ujar Muladi. Yang pusing bukan hanya Muladi dan Ali Alatas saja. Mantan KSAD yaitu Jenderal Purnawirawan Rudini Urun bicara. Menurutnya pemberian penghargaan pemerintah Yordania kepada mantan Pangkostrat Prabowo sebagai warga negara kehormatan adalah hal wajar dan sah, apalagi Prabowo sudah menjadi sipil. Menurut saya tidak ada yang dipermasalahkan, kata Rudini. Pasalnya saat itu tidak ada larangan bagi Prabowo bepergian ke luar negeri. Dengan demikian, tidak ada aturan yang melarangnya menerima penghargaan dari negara lain, kecuali kalau ia kena cekal atau mahkamah militer menyatakan statusnya sebagai tahanan. Selama itu belum dikenakan, Prabowo seperti warga negara lainnya karena tidak ada aturan hukum yang mengikatnya, jelas Rudini. Menurut Rudini, penghargaan Yordania bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, Prabowo mungkin dinilai banyak membantu pengembangan militer Yordania. Kedua, bisa jadi ia ingin menjadi warga Yordania untuk bisa melatih tentara di sana. Mana yang benar saya tidak tahu, ucap Rudini. Mungkin imbuh Rudini, ada kekhawatiran dari Indonesia bahwa Prabowo akan membocorkan rahasia negara. Soalnya Prabowo pernah menempati pos-pos penting militer di tubuh ABRI. Kalau ada kekhawatiran, mengapa Prabowo diizinkan ke luar negeri, tidak dicekal? Tanya balik Rudini. Yang tak kalah puyeng kala itu adalah Kabid Pol KBRI Yordania, yaitu Faisal. Kabarnya pemerintah Yordania sama sekali tak memberitahukan kepada KBRI tentang pemberian status warga negara kehormatan itu. Kami di sini justru tahu dari Jakarta bahwa Pak Prabowo diberi status kewarganegaraan Yordania, katanya. Karena itu lanjut dia, pihak KBRI Yordania buru-buru mencari informasi sejelas mungkin soal ini. Saya belum bisa memberi keterangan banyak karena memang situasinya seperti itu, papar Faisal lagi. Tapi kenyataannya ia mengaku mengetahui keberadaan Prabowo di Yordania. Hanya saja tujuan dan aktivitas Prabowo tidak diketahuinya. Sementara itu, Kasum ABRI yang saat itu dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Fakhrul Razi menyatakan, bila dipandang perlu, ABRI bakal mengusung pulang Prabowo untuk dimintai keterangan. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang jelas sehubungan dengan pemberian gelar warga negara kehormatan dari kerajaan Yordania, juga tentang kemungkinan Prabowo melatih pasukan Yordania.
Sementara kami berusaha mendapatkan informasi tentang Prabowo dari atase pertahanan kita, ABRI juga akan meminta kepala BIA untuk mengecek hal tersebut. Tetapi bila dipandang perlu, kami akan mendatangkan Prabowo, kata Fakhrul Razi. Tentang kemungkinan melatih pasukan Yordania, Qasum mengatakan belum tahu secara pasti. Tetapi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan kalau itu terjadi, Prabowo tak perlu izin pangap, sebab Prabowo telah pensiun. Hashim yang juga adik kandung Prabowo menegaskan, meski telah mendapatkan gelar warga negara kehormatan dari negara lain, Prabowo tak akan melepas status tersebut dan juga tidak ada keinginan untuk eksodus atau melarikan diri ke luar negeri untuk mencari suaka, tegasnya. Kalau ada rumor bahwa Prabowo dan keluarga Sumitro hengkang ke luar negeri, imbu Hashim, semuanya fitnah atau bohong belaka. Hashim menyebutkan bila dalam beberapa waktu terakhir mereka berada di luar negeri, itu karena memang ada kepentingan khusus. Prabowo contohnya, ia harus berobat ke luar negeri akibat penyakit yang diderita seperti malaria, liver, dan juga ginjal. Kepergiannya ke Yordania selain untuk berumroh, juga untuk bisnis di beberapa negara Timur Tengah seperti di Irak, Yordania, dan juga Sudan. Menurut Hashim, Prabowo telah lapor ke Pangap dan Kasospol ABRI, saat itu Kaster, untuk bisnis yang tengah dilakoninya. Tetapi kalau memang ada permintaan untuk kembali, Prabowo siap pulang ke tanah air, tegas Hashim yang mengaku telah beberapa kali berjumpa dengan Prabowo di luar negeri ini. Seruan agar Prabowo pulang ke Indonesia tak urung datang dari Wiranto, Maret 1999. Musuh politiknya ini diminta pulang untuk kepentingan klarifikasi terhadap pertemuan di Makostrat pada tanggal 14 Mei tahun 1998, sesuai rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF, kasus kerusuhan 14-15 Mei tahun 1998. Saat itu Prabowo memang tengah berada di Malaysia, tetapi dalam 2-3 hari, Prabowo kembali lagi ke Yordania. Markas besar ABRI memanggil Prabowo melalui surat panggilan. Seperti diberitakan saat itu, Ketua TGPF Marzuki Darusman meminta pemerintah meneliti pertemuan 14 Mei tahun 1998 di Makostrat. Dalam rekomendasinya itu, Marzuki menilai untuk menyibak kasus kerusuhan 14-15 Mei itu, pertemuan di Makostrat tersebut harus diselidiki. Prabowo tidak pulang, gugatan justru dilayangkan Prabowo ke tanah air. Saat itu, surat Presiden Habibie kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, tanggal 13 September tahun 1999, dikabarkan bocor melalui Mensesnek Muladi. Lewat surat itu, Habibie memastikan bahwa Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrat, sebetulnya tidak terbukti sebagai dalang peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. Meskipun demikian, Habibie sudah terlanjur menonaktifkan Prabowo dari jabatannya dan memensiunkan sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Habibie memandang saat kerusuhan Mei tahun 1998, Prabowo sebagai pejabat militer yang bertanggung jawab atas keamanan negara. Sebagai konsekuensinya, pemerintah telah memberhentikan dirinya dari jabatan Panglima Kostrat dan memensiunkannya dari anggota TNI Angkatan Darat. Ini sangat merugikan nama baik Prabowo. Kami tengah menyiapkan pengacara untuk menggugat kembali agar nama baik keluarga, khususnya Prabowo, dapat pulih kembali, ujar Hashim Joyo Hadikusumo. Konstelasi politik di tanah air memang sedang berubah saat itu. Poros tengah menguat dan Gus Dur dijadikan Prabowo sebagai pintu masuk untuk kembali ke Jakarta. Gus Dur yang didukung poros tengah ini memang tengah mengancam kursi presiden yang dikangkangi Habibie. Bersama dengan Wiranto, Habibie telah mendepak karirnya dari Angkatan Darat dan menghujaninya dengan beragam tuduhan, termasuk mengepung rumahnya di Patra Kuningan. Maka sah-sah saja jika Prabowo menggunakan Gus Dur sebagai pintu masuknya pulang ke Indonesia. Dan tetap saja, di mata Dewan Kehormatan Perwira atau DKP, pimpinan Jenderal TNI Subagio, Prabowo keliru karena teknis kemiliteran. Prabowo ia dianggap sering melakukan tindakan sendiri, tanpa izin dan pelaporan ke atasannya. Karena hal tersebut, wajar kalau Prabowo akhirnya tersingkir, sebenarnya karena ia tak disukai oleh sebagian besar perwira-perwira Angkatan Darat. Perangainya temperamental dan sebagai menantu diktator, ia memegang nasib para perwira itu. Jadi ketika Presiden Soeharto lengser, Prabowo pun ikut lengser. Prabowo sendiri bukan seorang pemberani. Setelah dipecat, ia justru bersembunyi di bawah ketiak Pangeran Abdullah. Kunci untuk masuk ke Indonesia itu datang dari Gus Dur. Prabowo merasa masa akhir kekuasaan Habibie dan Wiranto sudah dekat. Jika Gus Dur akan menjadi presiden, itulah kesempatan Prabowo untuk kembali dan namanya akan direhabilitasi. Ia merasa sedemikian percaya diri lantaran ia merasa Gus Dur sayang padanya.
Saya dulu sering datang ke rumah Gus Dur dan memijatnya, ujar Prabowo memberitahu soal kedekatannya dengan Gus Dur. Konon Gus Dur pula yang menyarankan Prabowo agar menghindar dulu ke luar negeri. Saran itu terlontar dari mulut Gus Dur saat mereka bertemu di sebuah tempat di Eropa setahun sebelumnya. Apalagi orang dekat Prabowo, seorang mantan wartawati Kompas di Canberra, yaitu Rati Haryono, adalah sekretaris pribadi Gus Dur. Di saat yang bersamaan, Gus Dur saat itu tengah running dalam pencalonannya sebagai presiden atas jasa Poros Tengah, di mana Partai Bulan Bintang atau PBB adalah salah satu pemprakarsanya. Kita tahu sendiri, kawan-kawan dekat Prabowo bernaung di sini. Contohnya adalah Farid Prawiranegara, Fadlizon, Hartono Marjono, dan Ahmad Sumargono. Kedekatan PBB dengan Prabowo sering diledek orang dengan memanjangkan PBB menjadi partai bentukan Bowo. Momentum ini menguatnya kekuatan politik Poros Tengah dan dominannya pengaruh Gus Dur tampaknya membuat nyali Prabowo mengacung. Langkah pertama yang paling mungkin yaitu menggugat perintah. Langkah kedua menunggu Gus Dur jadi presiden. Siapa tahu Presiden Gus Dur nanti akan merehabilitasinya dan mengembalikannya ke jabatan terakhirnya sebagai Komando Sesko TNI. Dari tempat ini, ia bisa kemana saja, termasuk jadi KSAD dan siapa tahu Panglima TNI. Nyatanya usai Gus Dur menjadi presiden, Prabowo tak langsung pulang. Dia menanyakan kepada saya apakah saya sebaiknya pulang atau tetap tinggal dulu di Yordania, karena dulu saya yang minta dia agar tidak pulang dulu, kata Gus Dur saat menceritakan pertemuannya dengan mantan Dirjen Kopassus itu. Bahkan Gus Dur pun memberi kebebasan kepada Prabowo, mau pulang silahkan, atau bila mau di sana dulu juga silahkan. Kita patut memperlakukannya sebagai manusia biasa, kata Gus Dur. Ini terlihat unik. Keamanan dan kenyamanan justru ada di negeri orang. Walaupun tak menuruti wejangan Sumitro agar tak terlalu berharap banyak pada orang-orang yang pernah ditolong Prabowo, ia betah berada di Yordania. Nyatanya tanpa diminta, Abdullah dan Gus Dur bak 2 lembar tiket emas untuk masuk dan keluar di Indonesia maupun di Yordania. Sudah menjauhi negeri sendiri, Prabowo masih juga dituding-tuding. Ia dikabarkan melatih militer Yordania hingga akhirnya muncul selorohan jenaka. Kini Prabowo jadi pangap Yordania. Itulah sekelumit kisah dan pembahasan tentang Prabowo Subianto yang menjadikan Yordania sebagai negeri kedua. Semoga informasi sejarah ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.